السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين jamaah a'azzakumullah, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita memuji Allah Jalla fi'ula. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kemampuan kita bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah, pembahasan kita pada kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, kita akan membahas pada kesempatan pagi hari ini tentang dosa besar yang ke-74, Al-Kabiratul Rabi'atu was-Sab'un, Al-Ilhadu fil Haram. Al-Ilhad fil Haram, ia berbuat hal-hal yang memang menyimpang di tanah haram. Jadi al-ilhad secara bahasa berasal dari kata-kata lahad. Sebagaimana kita ketahui liang lahat. Jadi dia itu misalnya seperti ini, letter U begitu kan di tanah. Nah, ini dicowak yang bagian sini. Itu namanya liang lahat. Tapi kata-kata ilhad berarti menyimpang, yang melakukan penyimpangan di tanah haram.
Dan perlu kita ketahui bahwa tanah haram itu maksudnya adalah tanah yang dimuliakan, area wilayah yang dimuliakan. Dia dibaca pendek al-haram, bukan dibaca panjang haram. Nah, itu lain lagi itu artinya. Kalau dibaca panjang haram, haram artinya dilarang. Tapi ini dibaca pendek haram, yaitu yang dimuliakan. Termasuk juga nanti jamaknya adalah hurum. Maka ada bulan haram, ada tanah haram. Bulan yang dimuliakan dan area-area yang dimuliakan. Adapun bulan haram itu diantaranya seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Inna zaman, diriwayatkan Imam Bukhari. Inna zaman qad istadara kahayatihi. Sesungguhnya masa beredar sebagaimana yang telah Allah tentukan. Dan sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan. Bahwa di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasatun mutawaliyah, yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lalu kemudian yang satunya terpisah, yaitu bulan Rajab, yang diagungkan oleh salah satu suku Arab namanya Mudar. Wa Rajab Mudar allati baina Jumada wa Sya'ban. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada di antara bulan Jumad al-akhir atau Jumad al-thaniyah dan bulan Sya'ban, itu bulan Rajab. Dan kita sedang berada di dalam bulan-bulan haram. Ya, sekarang kita berada di tanggal 29 dari bulan Dzulqa'dah. Jadi mestinya ntar sore ini ru'yatul hilal ini. Mestinya ini ntar sore ru'yatul hilal. Menentukan tanggal 1 apa? Dzulhijjah. Kalau kelihatan berarti besok hari Senin mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau tidak terlihat berarti istiqmal, disempurnakan, berarti baru hari Selasanya masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Yang ini nanti menentukan tanggal 10 Dzulhijjahnya juga. Mudah-mudahan nggak beda lagi gitu. Tapi yang nggak tahu kalau beda lagi, wallahu a'lam itu. Ya. Dan kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita tetap masih di dalam bulan-bulan haram. Bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan. Dan tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini disebut dengan Al-Ashrul Awwal. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ingat, orang Arab tuh kadang menyebutkan 11 hari, 12 hari, 13 hari itu 10 aja dia sebutnya. Jadi jangan terkecoh dengan istilah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu cuman sampai tanggal 10, enggak. Sampai tanggal 13 hari Tasyriq. Itu termasuk hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah, amal salih pada hari-hari tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang sangat utama, dicintai amal saleh pada hari tersebut, sangat mulia di sisi Allah, melainkan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, walal jihadu fi sabilillah, apa enggak bisa ditandingi dengan jihad fi sabilillah? Rasulullah SAW katakan, walal jihadu fi sabilillah. Enggak bisa ditandingi dengan jihad fi sabilillah.
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu bi syai', kecuali orang yang dia berangkat jihad membawa dirinya, membawa hartanya, nggak pulang lagi. Artinya wafat di medan jihad, hartanya diambil oleh musuh. Itu tidak bisa ditandingi. Tapi mereka yang berangkat jihad pulang dalam keadaan masih selamat, nah ini dia jihadnya itu tidak bisa nandingi amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Karena keutamaan hari dan ditambah lagi namanya bulan haram nggak boleh perang. Jadi tidak ada jihad. Nggak boleh perang, tidak ada jihad. Maka misalnya ada orang yang pernah berjihad di luar bulan haram, lalu pas di 10 hari pertama bulan haram atau bulan Dzul Hijjah, dia nggak, saya nggak usah amal soleh lah, saya udah jihad. Nggak bisa itu ditandingi. Amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah itu nggak bisa ditandingi dengan jihad yang dia lakukan di luar bulan haram. Ini lebih utama beramal pada hari itu. Artinya ini bicara tentang keutamaan waktunya. Karena jihad di bulan-bulan selain bulan haram. Bulan haram tidak boleh perang. Ya kecuali dalam kondisi tertentu misalnya. Seperti misalnya tiba-tiba musuh menyerang dan seterusnya, itu lain ceritanya. Tapi pada dasarnya di bulan-bulan haram nggak boleh berjihad, nggak boleh berperang, nggak boleh bikin kerusuhan, tidak boleh berbuat kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di bulan-bulan haram tidak boleh seseorang berbuat kezaliman. Tidak boleh seseorang berbuat kemaksiatan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Artinya berbuat maksiat di bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haram, tidak dikenankan, tidak diperbolehkan, dan hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Berbuat maksiat, berbuat keburukan di bulan-bulan tersebut jelas-jelas dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin menyebutkan ini di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan yang dimuliakan. Dzalikad dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Surat At-Taubah pada ayat yang ke-36. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Artinya berbuat maksiat di selain bulan haram tetap haram, nggak boleh. Ya berbuat maksiat selain bulan haram tetap haram, dilarang. Di bulan haram lebih besar lagi konsekuensinya. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian. Jadi yang memerangi aja diperangi, Pak. Yang enggak, ya enggak. Diperhatikan redaksi ayatnya. Sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Jadi yang memerangi diperangi, yang enggak, ya enggak. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa bilangan bulan telah Allah tetapkan 12 bulan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan itu adalah ketetapan dari Allah Rabbul Alamin. Dan itu adalah ketetapan bagian daripada agama, perhatikan.
menetapkan bulan itu bagian daripada agama. Kenapa? Karena nanti di dalamnya ada ibadah-ibadah. Ada ibadah-ibadah. Nah, maka oleh karena itu kita sedang berada di bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan, maka seperti tadi kita sudah sebutkan, Rasul perintahkan, anjurkan kita memperbanyak ibadah ketaatan. Jadi kita tunggu aja ini informasinya. Apa besok udah masuk tanggal 1 Dzulhijjah atau masih nunggu sampai hari Selasa. Ketika sudah masuk, kita dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir. Yang pertama takbir yang mutlak. Takbir yang mutlak itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, Pak. Artinya sampai asar lah. Itu mutlak, nggak ada batasannya. Jadi kalau di sebagian negeri-negeri kaum muslimin Timur Tengah kayak di Saudi dan seterusnya, itu kalau sudah masuk ketetapan pemerintah tanggal 1, misalnya sore ini hilal terlihat, besok Senin tanggal 1 Dzulhijjah, itu udah ada petugas yang keliling pakai mobil takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keliling udah. Sampai tanggal 13 tuh, Pak. Jadi ada takbir keliling di sana, cuman yang keliling petugas saja. Pakai mobil khusus petugas. Mungkin kalau di sini pakai mobil yang ada sirinenya mungkin ya gitu. Satpol PP. Begitu, Pak. Itu sampai 13, tanggal 13. Itu namanya takbir mutlak. Nah, yang kedua yang disebut dengan takbir muqayyad. Ini karena berhubung, nanti kita jelaskan juga soal tanah haram juga insya Allah. Ini bulan haram. Yang kedua, takbir yang muqayyad. Takbir yang muqayyad itu para ulama jelaskan itu dilakukan setiap habis salat fardu mulai dari subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi misalnya hari ini tadi barusan kita salat subuh, ini tanggal 9 Dzulhijjah, habis salat subuh ini takbir. Biar yang di belakang makmum mau ikut takbir, ya imamnya takbir. Dan kalau imam bertakbir, Bapak jangan nunggu imamnya berhenti selesai takbir, baru Bapak takbir. Enggak. Imamnya takbir, ikut aja langsung. Barengin aja. Atau bahkan suaranya nggak berbarengan juga nggak apa-apa. Yang penting gemuruh dengan apa? Takbir. Itu yang harus difahami. Jadi nggak kayak semacam komando gitu. Imamnya takbir, imamnya berhenti, baru makmumnya bunyi. Enggak. Barengin aja. Dan imamnya juga jangan merasa seperti mengkomando. Artinya mengkomando, habis dia takbir selesai, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu imamnya berhenti. Seolah-olah dia komandoin, terus kemudian makmumnya baru belakangan. Enggak begitu caranya. Caranya adalah imamnya selesai, lanjut lagi. Saya lihat tadi imamnya udah di ujung. Allahu Akbar walillahil hamd. Imamnya lanjut aja. Allahu Akbar. Terus begitu. Makmum yang di belakang juga terus begitu. Mau suaranya nggak sama, bertabrakan. Karena kan nada orang beda apa sama? Nah, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan nggak harus sama nadanya. Alunannya, ayunannya. Kan ini bukan kur. Begitu ya. Bisa dipahami ini caranya, Pak. Jadi orang kan ini enggak memimpin takbir. Kalau memimpin takbir tadi imamnya baca berhenti, seolah-olah kasih kesempatan makmum baca. Makmum baca berhenti, baru imam mulai lagi. Enggak, terus saja baca terus karena memang dia maksudnya bukan memimpin tapi mengajak agar orang juga ikut apa? Ikut bertakbir. Jadi itu dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, takbir terus ketika orang-orang dengar sahabat ini bertakbir, mereka takbir, tapi dengan takbir mereka sendiri-sendiri gitu. Artinya tidak sahabat Abu Hurairah, ayo takbir, baca set, lalu yang lain ngikuti. Tidak, udah buat terus bersaut-sautan. Nah, takbir yang muqayyad ini berakhir pada asar juga. Terakhir itu asar, habis asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, yang sering jadi kegundahan kita kan itu aja tuh. Kalau berbeda bagaimana nih Pak Ustadz? Tanggalnya. Wallahu a'lam.
Saya tetap, jawaban saya tetap. Dulu Pak, coba diinget-inget tak? Dulu tahun 90-an, kita kagak tahu di sono wukuf apa kagak. Nggak tahu kan kita? Nggak tahu. Tetap aja kita ngikutinnya apa? Pemerintah. Kita dulu kan nggak tahu Pak. Di Mekah lagi wukuf apa enggak lagi, ini nggak tahu kita. Dan saya selalu sampaikan bahwa syariat ini nggak terkait dengan teknologi, Pak. Teknologi transportasi, teknologi informasi, enggak. Maksudnya tidak terkait, saya kasih contoh, sering sekali saya kasih contoh, misalnya sekarang ini Jakarta, Surabaya naik pesawat, paling cuma 1,5 jam kurang lebih ya, Pak. Saya ada tugas ke sana misalnya. Boleh nggak saya jamak kosor, Pak? Boleh nggak? Boleh. Berarti kan nggak ada hubungannya dong sama teknologi transportasi. Mau pesawatnya jadi lebih cepat, Anda mau naik bis jadi lebih lambat, atau naik kereta dan seterusnya. Boleh nggak saya jamak kosor? Boleh, safar. Maka hukum tidak digantungkan dengan teknologi, karena teknologi berubah, Pak. Kalau hukum digantungkan dengan teknologi, mestinya udah nggak boleh dong, saya jamak ame kosor dong. Males amat. Begitu nanti kan orang bilangnya. Males amat sih Pak Ustadz, pakai jamak kosor segala. Jakarta Surabaya sekarang 1,5 jam nyampe. Pagi berangkat, sore pulang bisa Pak? Bisa. Males bener pakai di jamak sama kosor segala misalnya. Kan tidak begitu. Hukum syariat digantungkan pada dalil-dalil syar'i, bukan digantungkan pada teknologi. Adapun sekarang teknologi informasi yang cepat dalam waktu yang singkat, berita di satu negeri sampai di negeri yang lain, itu sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan hukum. Saya tetap, saya tetap dengan dan itu juga yang difatwakan oleh Syekh bin Baz Mufti Saudi. Pernah ditanya kepada beliau, kalau beda gimana ya Syekh? Ini permuda dari Pakistan, Afghanistan tanya, ya Syekh, gimana kalau terjadi perbedaan antara negeri kami dengan Saudi dalam keputusan Idul Adha? Ikutin negeri kalian. Berarti puasanya tetap tanggal 9 Dhul Hijjah. Tapi di sono udah lebaran. Itu urusan yang di sono lebaran. Loh iya Pak. Jamaah Indonesia, jamaah haji Indonesia yang di sono ngikutin ketetapannya Saudi nggak Pak? Iyalah pastinya. Wukuf di Arafah, masa iya dia, wah karena Indonesia berbeda, berarti saya wukufnya besok. Lah kosong Arafahnya. Iya kan begitu. Sebaliknya Pak, sebaliknya orang yang warga negara Saudi yang sedang dinas jadi duta di sini, tuh sholat di Istiqlalnya ngikutin ketetapan pemerintah sini Pak. Tuh aneh ya, gitu. Gak aneh ya? Aneh ya. Giliran yang orang sini ngikutin fatwanya sono, yang ulama sono fatwain suruh ikutin negerinya masing-masing kan? Bingung tuh. Ini perlu kita pahami. Kita sih berharap kagak terjadi lagi dah, udah yang begitu-begitu, Pak. Berharap sih begitu. Di satu negeri, masa iya satu negeri ini beda, kalau beda negeri, beda negara itu lain cerita itu. Memang wilayah berbeda-beda. Termasuk juga yang dianjurkan memperbanyak amal soleh puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau mampu. Walaupun memang Aisyah radhiyallahu anha mengingkari hal ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya nggak pernah dapati Rasulullah SAW puasa terus-menerus tanggal 1 sampai tanggal 9, nggak pernah. Tapi memang ada riwayat dari sebagian istri Rasulullah SAW dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasul pernah berpuasa Dzul Hijjah, 9 hari Dzul Hijjah, 1 sampai tanggal 9. Tetapi memang mayoritas para ulama memegang perkataannya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga mereka katakan Anda mau perbanyak puasa silahkan, tapi tidak terus menerus dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau lah nggak bisa, ya pas tanggal 9-nya aja. Yaitu pas hari apa? Arafah. Kalau itu kagak beda tuh penetapannya. Nah, bagaimana Ustadz dengan penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-hajju Arafah? Haji itu wukuf di Arafah. Iya benar, itu hadis nggak keliru Pak. Bahwa yang namanya wukuf di Arafah adalah merupakan salah satu dari rukun haji. Bagi yang haji Pak. Artinya dia harus wukuf di Arafah pada saat itu. Nah, bagi orang warga negara sekitar situ atau
negeri Mekah yang memang mendapatkan informasi langsung dia, informasi langsung, Pak. Bukan informasi jauh. Karena di zaman dulu informasi jauh, Pak. Mesir tuh. Misalnya Saudi menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah berarti nanti wukuf tanggal 9. Dia kirim berita ke Mesir zaman dahulu naik kuda, Pak. Udah lewat, Pak. Apalagi kemudian kirim beritanya ke Indonesia. Nah, itu tadi makanya kita katakan bahwa syariat tidak terkait dengan teknologi informasi. Kalau dikaitkan dengan teknologi informasi, geser semua hukum, Pak. Bergeser semua hukum. Nah, ini perlu kita ingat, perlu kita pahami. Tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu kemudian kita korban. Nah, ini yang saya selalu dalam tanda kutip agak sering mengkampanyekan nih. Yaitu apa? Yang sebenarnya yang punya tanggung jawab berkorban, menyembelihnya, membagikannya, sampai membagikannya, itu ya orang yang korban. Saya ulang lagi, Pak. Ada orang mau korban ya, Pak. Maka tanggung jawab dia, nyembelihnya, ngulitinnya, motongin dagingnya, sampai apa? Membagikannya. Itu tanggung jawabnya orang yang apa? Berkorban mestinya. Jadi tidak ada kewajiban masjid bikin panitia korban. Tidak ada kewajiban, Pak. Saya bilang bukan nggak boleh, lain cerita nih. Bahasanya jangan dipelintir. Susah nih orang kita kadang tuh, Pak. Wartawan semua gayanya. Tidak ada kewajiban, bukan tidak boleh. Lain ceritanya, bahasanya beda. Tidak ada kewajiban. Jadi kalau misalnya satu saat pengurus masjid, kami kekurangan orang, kami nggak bikin panitia korban, yang mau korban masing-masing aja dah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada nggak bisa diatur, udah nggak usah bikin panitia. Ribut mulu soal korban, soal kulit, soal kepala, soal kaki. Sapi itu kakinya 4 loh, Pak. Sapi itu kakinya berapa? 4. Kok udah disembelih tinggal 2. Buntut hilang, cacat berarti ini. Itu bahasa ini aja, Pak. Itu dia problem. Karena aneh, saya suka aneh kadang. Orang kalau korbannya dititipin ke masjid, semua orang merasa memiliki. Aneh bin ajaib, gitu, Pak. Aneh bin ajaib. Semua orang merasa memiliki. Makanya tiba-tiba hilang ini, hilang itu. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau udah gitu ganti pola, Pak. Rubah pola. Udah sembelih aja sendiri-sendiri dah. Kalau sendiri-sendiri kan kagak ada yang berani ngedekat. Oh, itu punyanya si Fulan, itu punyanya si Alan. Tapi kalau udah dibawa ke masjid, semua merasa punya. Bener-bener nih. Itu. Makanya saya termasuk yang sering mengkampanyekan di mana-mana. Sembelih aja sendiri kalau Anda punya nyahin korban. Bukan berarti saya menggembosi panitia korban, enggak, lain. Karena yang udah-udah problem aja terus. Masjid Istiqlal aja udah berulang-ulang kali rusak pagernya, Pak. Ayo kita buktiin. Berulang-ulang kali rusak pagernya, Pak. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini bulan haram. Ini hari-hari utama malah dibikin rusak seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian ini kita masuk bicara tentang tanah haram. Al-Imam Az-Zahabi, jadi bulan Dzulhijjah itu sudah bulan haram, lalu kemudian banyak aktivitas juga yang dilakukan terutama oleh para jamaah haji di tanah haram, kan begitu. Mereka itu melakukan aktivitas haji di bulan haram dan sebagian besarnya di tanah haram termasuk di Masjidil Haramnya. Ingat, Masjidil Haram, Pak. Tanah haram. Nah, lain lagi itu. Perlu kita ketahui. Nah, di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-25. Wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'aqifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Ini langsung ya. Jadi ayatnya lengkapnya ini sudah ditayangkan. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Sesungguhnya orang-orang kafir yang dan menghalangi
orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram. Maksudnya orang kafir di sini dahulunya kan orang-orang musyrik Quraisy menghalangi kaum muslimin dari taat kepada Allah dan tidak boleh beribadah di Masjidil Haram. Dahulunya kan Nabi SAW dilarang sama mereka. Nabi lagi sholat, mau diinjak lehernya dan seterusnya. Alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqifu fihi wal bad. Yang kami jadikan Masjidil Haram ini untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun yang tinggalnya di padang pasir. Maksudnya yang mukim sekitar Masjidil Haram atau yang tinggal di padang pasir datang mau ibadah di Masjidil Haram nggak boleh dilarang. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Siapa yang bermaksud di dalamnya, baru bermaksud nih belum melakukannya. Siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan rasakan, kami cicipkan kepadanya sebagian dari siksa yang pedih. Diancam oleh Allah Rabbul Alamin dengan siksa yang pedih. Baru mau. Wa may yurid, perhatikan ini redaksi ayatnya. Wa may yurid, siapa yang hendak, baru mau aja udah diancam. Apalagi dia mengerjakannya. Sudah diancam, apalagi dia mengerjakannya. Maka oleh karena itu, di dalam bab ini juga didatangkan hadis dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW katakan ketika Hajjatul Wada, ketika di Haji Wada, Rasulullah SAW katakan, ala inna awliya Allah al-musallun. Ingat, bahwa sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang menunaikan salat, mayyuqimus salah, yang mendirikan salat, wa yusumu Ramadan, berpuasa Ramadan, wa yu'ti zakata malihi yahtasibuha, dia mengeluarkan zakat hartanya berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin, wa yajtanibul kaba'ir allati nahallahu anha, dan menjauhi dosa besar yang Allah larang. Ini wali Allah tuh Pak, wali Allah tuh salat Pak, bukan nggak salat. Ya, ini wali Allah nggak sholat. Wali Allah buka aurat. Itu bukan wali Allah itu. Ini Nabi yang sabdakan. Kita itu kadang suka aneh. Wali Allah ciri-cirinya nggak pakai baju. Lah ya ini bukan wali Allah. Summa inna rajulan sa'alahu. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah mal kabair. Memang apa dosa besar itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan hunna tis'un. Ada 9. Ini contoh aja, bukan membatasi hanya 9. Asyirku billah, menyekutukan Allah, wa qatlu mu'minin bighairi haqqin, membunuh seorang mukmin tanpa hak. Maksudnya tanpa hak itu kalau yang membunuh dengan hak, misalnya ada orang membunuh, Pak. Ada orang membunuh. Lalu kemudian dia dihukum qisas. Dihukum qisas. Hukum qisas, dibunuh lagi kan, dipenggal kan? Algojonya yang bertugas memenggal orang ini tuh namanya membunuh dengan cara hak, Pak. Dia nggak dosa, Pak. Kalau algojonya dihukumi dosa, nggak ada yang mau jadi algojo. Itu namanya membunuh dengan hak. Yang di sini disebutkan wa qatlu mu'minin bighairi haqqin, wasihru, dan sihir. Wa firaru yaumaz zahfi, lari dari medan perang sedangkan sudah bertemu dengan musuh. Wa disersi ya. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, memakan riba. Wa qadhful muhsanah, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Wa uququl walidainil muslimaini, dan durhaka kepada dua orang tua yang muslim. Wastihlalul baitil harami qiblatikum, menghalalkan Baitullah al-Haram, yaitu kiblat kalian. Artinya bikin kerusuhan, bikin kegaduhan, bikin orang ketakutan, tidak boleh. Iya, termasuk misalnya dia hendak membunuh orang di Masjidil Haram, imamnya mau dibunuh, itu namanya bikin kegaduhan, itu bikin kecemasan. Ini termasuk ilhad. Ma min rajulin yamutu lam ya'mal haula'il kabair, siapa orang yang mati tidak mengerjakan dosa besar yang tersebut tadi, wa yuqimus salah, mendirikan salat, wa yu'tiz zakah, dan dia menunaikan zakat, illa kana ma'an nabiyyi fi darin abwabuha masari'u min zahabin, kecuali nanti di akhirat dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang pintu-pintunya
daun pintu apa namanya kusen pintunya terbuat dari emas. Sanaduhu sahih. Kata Imam Az-Zahabi, hadis ini sanadnya sahih dan sebagian riwayat yang ada dalam hadis ini maknanya pun ditopang riwayat-riwayat yang lain. Ya, maknanya ditopang oleh riwayat-riwayat yang lain. Dan Nabi SAW bersabda juga, Inna a'dan nasi 'ala Allahi man qatala fil haram. Sesungguhnya orang yang paling dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan pembunuhan di tanah haram. Au qatala ghaira qatilihi, atau membunuh orang yang tidak semestinya dibunuh. Jadi dia mengira orang ini membunuh anggota keluarganya, akhirnya dibunuh misalnya. Au qatala bi dhuhulil jahiliyati, atau dia membunuh karena balas dendam. Zuhulil jahiliyah maknanya, di antara maknanya adalah balas dendam terkait masa lalu. Jadi misalnya masa jahiliyah dulu, wah orang ini bunuh teman saya atau saudara saya bunuh lagi. Dan di sini dalam hadis ini yang menjadi syahid adalah dia membunuh di tanah haram. Salah satu bentuk ilhad adalah dia melakukan pembunuhan di tanah haram. Tetapi ilhad bukan hanya sekedar melakukan pembunuhan di tanah haram. Berbagai macam penyimpangan itu tidak diperkenankan. Ya misalnya pada beberapa waktu yang lalu berjarak berapa meter itu dari Masjid Nabawi, di parkiran tiba-tiba ada meledakkan bom. Nah, ini tidak diperkenankan. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, abghadun nasi ilallahi thalathah. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Mulhidun fil haram, orang yang berbuat penyimpangan di tanah haram, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, dan orang yang mencari-cari di dalam Islam sunnah jahiliyah, wa muttalibun dami mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu, dan orang yang menuntut darah orang lain ditumpahkan dengan cara yang tidak hak. Tadi kita sudah sebutkan, dia dituduh membunuh anggota keluarganya padahal dia tidak. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang di surat Al-Hajj ayat ke-25, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, man hamma bi sayyi'atin lam tuktab alaihi hatta ya'malaha. Jadi kan ayatnya tadi, may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Siapa orang yang ingin berbuat ilhad kezaliman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, siapa orang yang hendak berbuat keburukan tidak dicatat baginya sebelum dia melakukannya. Wa in hamma wa huwa bi'adani abiyan ay yaqtula indal masjidil haram adzaqahu Allahu min adzabin alim. Tetapi, perhatikan ini, tetapi kalau ada orang sudah memiliki niat membunuh seseorang, walaupun dia mau membunuhnya di Masjidil Haram, walaupun dia masih di daerah Aden, Abyan ini nama daerah di negeri Yaman, maka Allah akan azab dia. Artinya, penjelasan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa kalau orang mau berbuat keburukan, nggak dicatat baginya keburukan itu sampai dia apa? Kerjakan. Tapi kalau dia ingin berbuat keburukannya di tanah haram, walaupun dia masih di kampungnya, di negerinya, udah dicatat dan akan dihukum karena sebab itu. Dia harus rubah niat buruknya itu, dia harus hilangkan niat buruknya itu, dia harus bertobat dari niat buruknya itu. Karena ayatnya tadi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin. Yang baru mau aja Allah sudah ancam, nudziqhu min azabin alim. Dan juga telah datang riwayat juga dari sahabat Abdullah ibn Umar. Jadi al-ilhad itu menyimpang di tanah haram. Ya, dari menyimpang dari ketaatan jadi berbuat maksiat, menyimpang dari keadilan berbuat kezaliman, terutama menyimpang dari keimanan jadi berbuat kesyirikan, nggak boleh. Tidak boleh berbuat kemaksiatan di tanah haram, apalagi di Masjidil Haramnya, menghalalkan apa yang Allah larang, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, nggak dituntunkan, ibadah yang nggak dicontohkan, atau dia menzalimi seseorang di tanah haram. Berkata Al-Imam
Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ilhad yang dimaksud sini adalah kezaliman yang mengumpulkan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, baik itu kekufuran, dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Karena kemuliaan tempat, Allah mengancam bagi siapapun orang yang hendak berbuat keburukan, sudah dijanjikan azab yang pedih. Baru niat. Iya, baru niat. Itu. Nah, di sini ada penjelasan lain di antara para ulama, yaitu Al-Imam As-Safari ini mengatakan, sebagian para ulama membedakan, kalau apabila ilhad itu dia hanya melakukan dosa besar di tanah haram. Tapi dia tidak membolehkan hal itu. Tapi dia melakukan dosa besar atau pelanggaran tanah haram. Namun yang lebih berat dari itu adalah menghalalkan. Dia nggak membunuh, tapi pas ditanya, boleh nggak membunuh di tanah haram? Dia bilang boleh. Itu kan berarti menghalalkan. Maka ini pun bagian dosa besar, bahkan lebih berat lagi. Ya, walaupun dia nggak membunuh, tapi dia ketika ditanya tentang melakukan pembunuhan di tanah haram, lalu dia bilang, itu halal, nggak apa-apa. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi. Itu sama. Dan perlu kita ketahui juga bahwa tanah haram bukan hanya Makkah. Madinah juga termasuk tanah haram. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Madinatu haramun. Negeri Madinah termasuk tanah haram. Ma baina airin ila kadza. Dari air, ini satu tempat yang menjadi batasnya, sampai sini. Man ahdatha fiha hadatsan. Yang berbuat kemaksiatan, yang berbuat hal-hal yang enggak diajarkan Nabi SAW, au awa muhditsan, atau dia memberikan perlindungan kepada pelaku maksiat atau pelaku hal-hal yang enggak diajarkan oleh Nabi SAW, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Dia mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. La yuqbalu minhu sirfun wala adlun, tidak diterima darinya ibadah yang sunnah ataupun ibadah yang fardu. Jadi Madinah pun termasuk tanah haram. Madinah termasuk bagian dari tanah haram. Tidak boleh seseorang melakukan hal-hal buruk atau meniatkan hal buruk di tanah haram. Baik tanah haram Makkah ataupun tanah haram Madinah. Nah, ini penting untuk kita ketahui karena terkadang orang mengira ya di masjidnya apalagi, Pak. Di masjidnya apalagi. Jadi kalau di apa namanya tanah haramnya aja, tanah haram ini kan lebih luas areanya dibandingkan dibandingkan Masjidil Haramnya, Pak. Dibandingkan Masjidil Haramnya. Nah, adapun batas tanah haram, kita bahas dulu yang di Makkah, ya. Batas tanah haram yang ada di Mekah, ini para ulama menjelaskan. Di antaranya adalah Tan'im, Masjid Aisyah. Makanya Masjid Aisyah itu udah di luar tanah haram. Orang kalau penduduk Mekah mau umroh, Pak, itu keluarnya ke Tan'im paling dekat. Karena Tan'im itu pas Masjid Aisyah itu sudah di luar tanah haram. Nanti dari arah Tan'im dia masuk ada tandanya nih. Tanda masuk tanah haram. Sekitar 3 mil dari Mekah. Dari jalur Yaman terletak di ujung Adhati Liban. 7 mil dari Mekah atau persis di wilayah Yalamlam. Makanya Yalamlam itu luar area itu. Itu termasuk jadi daerah miqat. Dari arah Taif di Arafah di lembah Namirah, Masjid Namirah. Ingat, Masjid Namirah itu separuh tanah haram, separuh enggak. Separuh Arafah, separuh enggak. Awas ini, hati-hati nih. Jadi nanti kalau pas wukuf, lihat. Jangan asal di Masjid Namirah, tahu-tahu dia di luar area Arafah lagi. Ntar bisa enggak separuhnya. Tapi itu Namirah itu
atau Arafah, Namirah itu di luar tanah haram. Makanya dulu orang Quraisy itu pas wukuf dia di Muzdalifah, Pak. Orang Quraisy bikin-bikin. Kenapa kok Anda nggak wukuf di situ? Itu kan udah di luar tanah haram. Kami kan penduduk tanah haram. Nahnu ahlul haram. Kami nggak boleh keluar dari tanah haram menurut mereka. Akhirnya dia bikin sendiri wukufnya di Muzdalifah. Karena Muzdalifah masih masuk tanah haram. Sedangkan Arafah tidak masuk tanah haram. Makanya tadi Namirah itu batasnya. Sekitar 7 mil dari Makkah. Dari jalur Irak di jalur bukit yang disebut dengan Bil Maqta. Sekitar 7 mil. Dari Jirana, ya Jiranahnya udah nggak masuk tanah haram itu. Jirana, makanya Jirana juga menjadi miqat juga. Kampungan Alu Abdillah bin Khalid, sekitar 9 mil. Ya. Nah, dari Jeddah, dari wilayah namanya potongan Aksyas. Nah, Jeddahnya ini tidak termasuk miqat, Pak. Nah, ini penting. Jeddahnya tidak termasuk apa? Miqat. Makanya orang Indonesia ya tetap miqatnya ngambil dari Yalamlam. Kalau memang langsung mau umrah atau mau langsung haji, ambil miqatnya Yalamlam berarti di pesawat. Jangan di Jeddah baru pakai ihram. Ini kita sudah ingatkan. Walaupun ada fatwanya dari MUI, Pak. Di sana kan lain negerinya. Fatwanya negaranya beda lah. Istilahnya begitu. Itu ijtihadnya orang Indonesia. Yang punya miqat sono, orang sono, Pak. Bukan orang kita. Makanya kadang sebagian dulu sih. Sekarang sudah mulai banyak mengerti. Dulu masih ada banyak jemaah haji Indonesia. Sampai di Jeddah baru pakai ihram. Itu orang di bandara geleng-geleng. Masya Allah. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Ini. Ya, mungkin kalau orang Jawa yang lihat angel tuturane gitu. Nah, ini batas-batasnya yang menjadi batas-batas haramnya Makkah. Adapun hududu haramil Madinah, batas-batas wilayah tanah haram Madinah. Jadi dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah sebutkan ma baina airin ila thaurin, batas tanah haramnya Madinah ma baina airin wa saur. Saur ini perbukitan, ya, perbukitan. Jadi di apa namanya di Madinah ada satu wilayah perbukitan itu disebut dengan perbukitan air dan perbukitan saur. Ya, memang ini agak apa namanya agak sulit kalau orang yang sekarang tidak mengerti tentang hal itu. Para ulama hanya jelaskan air fi jihad wa saur fi jihad. Saur itu di wilayah Uhud, Pak. Jadi airin dan perbukitan saur itu di sekitar wilayah Uhud. Oleh karena itulah Uhud itu nggak termasuk tanah haram Madinah. Ini gampangnya wilayah Uhud nih, Pak. Ini fatwanya Syekh bin Baz ini. Ini fatwa dari Syekh bin Baz. Jadi batas tanah haram Madinah itu Uhud sudah di luar batas kota Madinah. Makanya pas haram Madinah, tanah haram Madinah, Uhud sudah di luar tanah haram Madinah, Pak. Ingat, eh, tapi Uhud masih masuk provinsi Madinah. Nah, ini jangan sampai salah ini. Ya, jadi Uhud masuk provinsi Madinah sekarang karena Madinah jadi provinsi. Tapi dia sudah di luar tanah haram Madinah. Jadi di sini Syekh bin Baz katakan Bukit Air dan Thaur itu adalah di sekitar wilayah Uhud. Jadi dulu pernah ada batasannya, ya. Dulu pernah ada batasannya kata Syekh bin Baz. Nggak tahu kalau sekarang saya juga belum pernah lihat itu. Hudud haramnya Madinah. Ya, tapi yang jelas wilayah Uhud sudah di luar. Makanya pas waktu perang Uhud ada apa sahabat yang wafat di Uhud nggak boleh dibawa pulang ke Baki, nggak boleh dibawa pulang ke Baki karena itu dianggap sudah di luar kota haram Madinah. Berarti memindahkan jenazah dari Uhud masuk ke Baki itu sama saja sudah seperti memindahkan keluar kota.
dan memindahkan jenazah keluar kota, itu pun fatwanya Imam Nawawi berdasarkan hadis tadi. Ada sahabat mau ngangkut ayahnya yang wafat, sahabat Jabir bin Abdullah, ayahnya Abdullah wafat di perang Uhud, mau dikuburin di Baqi, Rasul nggak bolehin, udah kuburin aja di situ. Itu dijadikan hujah dalil, nggak perlu mindahin jenazah ke kampung, nggak perlu. Dari Uhud ke Baqi aja Nabi larang, apalagi Jakarta Semarang, Pak. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan ada pertanyaan. Baik, jazakallah khairan katsiran. Kita berikan pertanyaan kepada jamaah yang di masjid maupun jika ada pertanyaan dari jamaah online. Silakan. Ustaz, izin bertanya. Ini di surat Al-Hajj ayat 25 dikatakan bahwa Masjidil Haram itu dijadikan oleh Allah itu linnas untuk manusia. Ini kan berarti bukan lil muslimin atau lil mukminin, tapi untuk semua manusia. Tapi kenapa katanya orang-orang non muslim itu nggak boleh gitu, masuk ke Masjidil Haram? Padahal menurut saya kalau boleh itu ada keuntungannya, karena di zaman era informasi sekarang ini banyak orang yang secara intelektual tuh udah mengakui Allah, mengakui Islam, mengakui Nabi Muhammad, tapi dia butuh momen aja gitu, butuh momen untuk mengucapkan syahadat. Jadi kalau ada misalnya kita ciptakan wisata religi gitu ya ke Masjidil Haram, tapi syaratnya harus syahadat dulu, terus ikut sholat gitu di sana, walaupun pas sebelum berangkat dia masih non muslim, tapi sampai sana kan jadi muslim gitu. Emang udah dibikin syaratnya begitu dari travelnya. Apa nggak bagus gitu Pak Ustadz? Karena ini kan linas gitu. Terus yang kedua pertanyaan saya, tadi dikatakan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa ilhad di Masjidil Haram itu termasuk dosa-dosa kecil. Masuk dosa-dosa kecil. Nah ini bagaimana yang orang kayak buang sampah sembarangan gitu di sana, terus juga mengemis di sana. Memang katanya ada yang modus di sana tuh bukan orang miskin tapi sengaja mengemis di sana. Itu bagaimana? Padahal di sini dibilang nudziquhu min adzabin alim. Dia udah langsung diazab sama Allah walaupun masih punya keinginan. Padahal di sana kenyataannya banyak yang seperti itu. Ya, terima kasih. Kita aja. Ya, yang pertama, betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjidil Haram linnas. Betul tuh. Tetapi kita nih dalam memahami ayat-ayat Al-Quran nggak bisa cuman mengandalkan kemampuan bahasa Arab kita, Pak. An-nas kan manusia, berarti umum. Itu namanya kita berarti mengandalkan bahasa Arab kita aja. Itu maka perlunya orang membaca tafsirnya para ulama terkait dengan hal ini. Nanti bagaimana bicara tentang as-siyaq was-sibaq, awal ayat bicara apa? Coba perhatikan ayat awal ayat. Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru. Apakah Masjidil Haram linnas di sini juga bagi orang-orang kafir? Kita tidak bisa, Pak, mengatakan dalam urusan ad-din, urusan agama menurut saya kira, saya rasa ini harus dibawa ke nas-nas ini dibawa kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.